Ngakak, Partai Demokrat sibuk pencitraan. Ex-kadernya wanita emas malah diciduk kejagung. Ditulis oleh Ferry Padli dari seaworld.com. KH selaku Direktur PT MMM dengan dalih sedang melakukan pekerjaan pembangunan tol Semarang-Demak menawarkan pekerjaan kepada PT Waskita Beton Briges. Sejak dulu saya kurang suka dengan orang-orang di partai ini yang pencitraannya itu seperti cewek yang make up-nya terlalu tebal. Padahal kalau make up-nya tipis-tipis aja terus ditambahi dengan prestasi yang luar biasa, bisa jadi mereka akan jadi partai yang cantik dan disukai oleh banyak orang. Gelombang badai angin topan nampaknya kembali menghantam Partai Demokrat. Kita tahu ya, sebelumnya Bupati Penajam Pasir Utara Abdul Ghafur Mas'ud telah ditangkap oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ya, kemudian ada lagi nama Nur Afifah Balkis. Dan semua nama-nama yang ditangkap oleh KPK itu adalah kader dari Partai Demokrat, coba. Sejak pemilu 2014, perolehan suara Partai Demokrat terus menurun. Dan menurunnya itu bukan menurun kaleng-kaleng, melainkan menurun secara drastis. Bayangkan saja, pada pemilu 2009, partai ini memperoleh kursi di DPR sebanyak 26,4%. Gede banget, segede gaban. Dengan perolehan suara sebesar itu tanpa berkoalisi dengan partai manapun, Partai Demokrat bisa mengusung capres dan cawapres sendiri, karena sudah melebihi ambang batas presidensial threshold 20%. Itulah kenapa pada 2013 partai ini pede menggelar konvensi, yaitu mencari serta menyeleksi siapa capres yang akan diusung pada Pilpres 2014. Adapun salah seorang pesertanya kala itu adalah Anies Baswedan, dan konvensi tersebut akhirnya dimenangkan oleh Dahlan Iskan. Sungguh di luar dugaan, perolehan suara Partai Demokrat pada pemilu 2014 hanya 10,19%. Tidak pelak, Dahlan pun batal diusung sebagai capres, lantaran partai tersebut gagal memperoleh suara yang cukup. Mirisnya, pada pemilu 2019, perolehan suara partai ini tinggal menjadi 7,77% saja. Artinya apa? Kalau tidak membuat gebrakan yang luar biasa, bisa saja perolehan suara Partai Demokrat menjadi di bawah 4% pada pemilu 2024 mendatang. Inilah yang ditakuti oleh pengurus beserta kader partai tersebut sebenarnya, yaitu menjadi partai gurem alias tidak lolos ke parlemen. Apalagi beberapa waktu ini Partai Demokrat diterpa banyak prahara. Mulai dari beberapa kadernya terjerat kasus korupsi seperti Abdul Ghafur Mas'ud, Bupati Penajam Pasir Utara, Riki Hampagawa, Bupati Mamberamo Tengah, Nur Afifah Balkis, Bendahara Umum DPC Demokrat Balikpapan, dan yang terbaru Lukas NMB, Gubernur Papua. Ternyata katakan tidak, padahal korupsi masih jalan terus. Menariknya, Nur Afifah Balkis mencetak rekor sebagai koruptor termuda di Indonesia. Apakah ini yang disebut koruptor milenial? Ternyata kalau kader Partai Demokrat sudah bikin rekor, gak tanggung-tanggung. Koruptor termuda di negara plus 62. Jadi, selain harus membuat gebrakan yang extraordinary dalam waktu yang singkat ini, yaitu sekitar 2 tahun saja, AHY juga mesti memperbaiki citra Partai Demokrat yang sudah terlanjur hancur, serta memastikan tidak ada lagi kader partainya yang korupsi hingga pemilu 2024 mendatang. Karena ketika ada kader yang terciduk KPK, sedikit banyak akan mempengaruhi citra partai tempat si kader tersebut bernaung. Yang ini dibuktikan oleh Partai Demokrat sendiri, yang mana perolehan suaranya mulai menurun pasca kadernya melakukan korupsi berjamaah kala itu. Mulai dari Anas Urbaningrum, Andi Malarangan, Angelina Sondak, hingga M. Nazarudin kompak melakukan korupsi. Lantas, gebrakan seperti apa yang akan dibuat AHY dalam rangka menaikkan citra partai tersebut? Ini yang agak prihatin sebenarnya. Dia sibuk melakukan pencitraan tapi bukan citra dirinya, atau citra Partai Demokrat yang dinaikkan, tapi malah citra SBY. Di antaranya yang paling kentara, pernyataan AHY memuji bapaknya sendiri tersebut adalah 80% proyek infrastruktur yang ada saat ini dibangun oleh SBY, sementara Jokowi tinggal gunting pita saja. Kasihan melihat Pak Bas atau Basuki Hadimulyono sebenarnya melihat klaim AHY ini, karena dia kerja keras banget dalam rangka memastikan proyek infrastruktur tidak ada yang mangkrak. Pencapaiannya itu malah dikatakan milik SBY. Padahal yang asli atau proyek yang benar-benar milik SBY itu adalah Wisma Atlet Hambalang yang kini berubah menjadi candi.
Tak pelak, Partai Demokrat pun jadi bulan-bulanan warga dunia maya dan PDIP, yang kita tahu sendiri bahwa militansi kader PDIP terhadap partainya jauh lebih besar daripada militansi kader Partai Demokrat terhadap AHY. Artinya apa? Strategi menaikkan citra partai ala AHY itu bisa dibilang salah langkah alias gagal. Sudah bisa dipastikan elektabilitasnya dan elektabilitas Partai Demokrat tidak akan naik. Sekarang muncul masalah baru lagi, yaitu mantan kader Partai Demokrat yang juga dijuluki si wanita emas, Hasnaini Muin, ditangkap Kejagung lantaran korupsi, penyelewengan penggunaan dana PT Waskita Beton. Dan menurut Kejagung, total kerugian negara akibat ulah mantan anak buah SBY DKK itu mencapai 2,5 triliun rupiah. Gila, gede banget. Namun ketika ditangkap, pakai drama pula. Hasnaini terlihat memakai kursi roda saat hendak digiring ke mobil tahanan milik kejaksaan. Bisa jadi sebelumnya orang ini pura-pura sakit supaya nggak ditangkap, mencontoh Roy Suryo yang juga mantan kader Partai Demokrat. Hanya saja, dramanya itu nggak ngaruh apa-apa terhadap institusi kejaksaan. Terbukti Hasnaini tetap saja dimasukkan ke mobil tahanan, hingga ia menangis histeris tidak menyangka dirinya bakal masuk penjara. Mungkin dia kira jaksa itu bodoh kali ya, bisa dibodohi pakai drama pura-pura sakit. Padahal faktanya mereka tahu banget, mana tersangka yang pura-pura sakit dan mana yang sakit beneran. Lantas, apakah kelakuan wanita emas yang berubah menjadi wanita maling itu berpengaruh terhadap Partai Demokrat? Ya sudah barang tentu. Citra Partai Demokrat sebagai partai penghasil koruptor akan semakin kental, sekental susu kental manis. Di samping itu, orang juga akan mikir 1000 untuk memilih partai ini, karena jangankan kadernya, mantan kadernya saja korupsi. Jadi, bagaimana menurut Anda? Sri Mulyani bongkar Anies tak punya uang. APBD 80-an triliun habis. KPK mingkem. Anies terus dibongkar kebobrokannya oleh Menteri Sri Mulyani yang hafal mana kepala daerah yang paling ngehek uangnya. Makin terekspos lah aksi Gubernur DKI yang jauh dari keren karena penyerapan APBD paling maksimal di sepanjang sejarah. Pemerintah DKI tapi enggak berpihak pada rakyat Jakarta, hanya berfantasi ketika anggaran DKI dibuat sampai 80-an triliun rupiah. Begitulah pemimpin tak becus, membuat negara ikut rempong. Pemerintah pusat akhirnya memutuskan untuk menanggung kebutuhan DKI Jakarta. Kebangetan kan, di mana kerennya Anies? Jutaan warganya yang membutuhkan bantuan tapi Anies malah plonga-plongo dan berpura-pura budek, serta hanya mengurus panggung dan mikrofon. Bu Sri Mulyani pun angkat bicara, khusus buat gubernur terbodoh Jabodetabek. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak punya anggaran untuk program bantuan sosial. Akhirnya anggaran tersebut terpaksa harus ditalangi oleh pemerintah pusat. PMK, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan, Manusia dan Kebudayaan, cover 1,1 juta warga. DKI nggak punya anggaran, minta pemerintah pusat covering untuk 1,1 juta warganya, kata Sri Mulyani. Kalau dari sisi nominal, sebenarnya APBD DKI Jakarta sangat besar, terbesar di Indonesia. Pada 2020, nilai APBD Jakarta mencapai 93,5 triliun rupiah, naik dibandingkan 2019 yaitu 89,9 triliun rupiah. Meski punya anggaran jumbo, tetapi pengeluarannya tidak bisa seenak udel. Sudah ada pos-pos belanja yang disepakati pemerintah dan DPRD, itu yang harus dibelanjakan. Sebenarnya, Bu Sri Mulyani sudah mengikat alokasi anggaran berkali-kali dan memberikan contoh kasus yang lagi-lagi kasus DKI yang dipakai. Sebelumnya Pak Tito sebagai Mendagri juga sudah turut mengingatkan. Lalu pusat melalui Bu Sri Mulyani juga sudah membayar 50% dari hutang 5,1 triliun rupiah yang dimiliki pemerintah pusat ke pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berasal dari sisa-sisa anggaran dana bagi hasil atau DBH 2019 yang belum diserahkan ke provinsi. Seharusnya menunggu audit dulu, tapi karena Anies menodong ditambah karena daerah membutuhkan dana besar untuk menangani penyebaran virus corona, jadi Anies itu punya suntikan dana berlimpah dong. Ketua DPRD ikut heran dan mempertanyakan uangnya dari mana. Jadi jelas, pengibulan dan masa berjamaah yang dilakukan Anies, aksi panggung konspersnya, langsung rontok panggung pencitraannya, buyar karena hantaman menohok SMI. Dengan gaya santunnya, tapi terlihat Ibu Sri Mulyani sebenarnya tak bahagia karena daerah seperti DKI yang seharusnya meringankan beban pusat tapi malah terus melempar ke pusat.
Jurus lepas tangan Anies sudah terlihat aksi bantuannya amburadul dalam soal pantai, lalu dia menunda Bansos DKI karena melihat aksi Kemensos yang jauh lebih sigap dan bergerak menjajah DKI untuk menyalurkan bantuan. Anies semakin terlihat kebobrokannya secara masif karena tak bertanggung jawab atas kebutuhan warga DKI yang membutuhkannya. Jurus lepas tangan dan lempar urusan ke pusat menjadi jurus liciknya, padahal Anies terkenal suka menyerang dan menyalahkan pusat. Padahal kalau soal urusan menghamburkan uang, dia jagonya. Secara senyap dia bersemangat menyetor uang komitmen fee ke badan Formula E dalam jumlah ratusan miliar, sedangkan alokasi anggaran DKI ternyata minus, alias kas DKI sekarang kembang kempis. Anies yang dicap keren ternyata jauh dari kata keren. Dia hanya membangun panggung konpres tanpa bekerja dengan cerdas dan efektif. Aksinya yang hanya mengejar pencitraan itu justru sudah mengorbankan warga DKI, tapi dia tak peduli. Dia kembali terselamatkan oleh pemerintah pusat yang direpotkan terus oleh manusia keturunan Yaman ini. Bukannya bertindak dengan hati dan peduli, tapi yang terdepan itu hanyalah bibir dan lidahnya. Mana pembela-pembela Anies yang bermulut manis? Pasti mereka sekarang tak bisa berkata apa-apa lagi. Karena saya tak bisa lagi mengarang bebas. Kalaupun masih mengarang, maka sebaiknya KPK juga jangan mingkem. KPK yang baru, monggo diperiksa keuangan DKI yang sudah seret akibat kebanyakan gibah dan masuk ke keluarga sendiri. Salah satunya kinerja Anies benar-benar dicukur habis. Bagaimana menurut Anda?